Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah melaksanakan tes CAT ataupun juga tes tulis ataupun juga yang belum, semangat semoga, semuanya dalam keadaan lancar dan sukses melewati tes seleksi CAT atau tes tulis ini teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ada beberapa soal yang masih teringat dari, soal dan jawaban tes CAT yang saya ingat. Nah, teman-teman, di setiap wilayah mungkin berbeda soal-soalnya, tapi tidak akan jauh dari soal tentang kepemiluan pilkada ataupun juga tupoksi dari PPS. Nah, soalnya itu seperti ini, teman-teman. Dalam pelaksanaan pemilu secara digital, nah KPU menerapkan seleksi menggunakan aplikasi website Siakba. Nah, apa yang dimaksud dengan Siakba? Nah, Siakba ini merupakan sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi disingkat menjadi Siakba. Ini jawabannya C, teman-teman. Kemudian ada juga soal seperti ini. Petugas pemutakhiran daftar pemilih atau Pantarlih ini diangkat oleh siapa? Tentu saja kalau Pantarlih ini diangkat oleh PPS, teman-teman ya. Sama dengan nanti KPPS diangkat diseleksi oleh PPS gitu teman-teman ya. Jadi Pantarlih ini adalah nanti yang akan, memutakhirkan data dari DPS sampai ke DPT. Karena data dari pilpres kemarin kan berbeda dengan data untuk pemilu pilkada nanti teman-teman. Pasti ada, pembaharuan atau update jumlah daftar pemilih tetapnya. Kemudian ada soal juga kayak gini, sesuai peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan pilkada, persiapan pasangan calon dilaksanakan pada tanggal berapa? Ini sebenarnya ada di dalam tahapan-tahapan pelaksanaan, persiapan penyelenggaraan pilkada. Kan ada persiapan, ada pelaksanaan. Nah, kalau pelaksanaan ini di sini teman-teman tinggal cek aja di informasinya di Google ya. Jawabannya C ini teman-teman. Tanggal 22 September 2024. Kemudian ada soal kayak gini, kegiatan pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan Pilkada 2024 nanti di TPS dilaksanakan oleh KPPS. Tentu saja ya KPPS ini adalah pelaksana nanti, pemungutan suara pada saat pilkada serentak nanti tanggal 27 ya atau tanggal 25. Kemudian jawabannya A teman-teman. Kemudian ada juga soal kayak begini nih. Mendagri, memberikan DP4 untuk dilakukan pemutakhiran oleh KPU. Apa yang dimaksud dengan DP4? DP4 itu daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Jadi nanti kan akan ada, update daftar pemilih tetap. Nanti yang potensial itu adalah orang-orang yang, sudah masuk, atau memiliki KTP gitu, teman-teman. Jadi sudah masuk kategori untuk potensi pemilih pemilu, gitu, teman-teman ya. Kemudian ini jawabannya C. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri aja ya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan bahas aja sedikit-sedikit, teman-teman, yang saya ingat gitu ya. Kapan dimulainya pemutakhiran dan penyusunan DPT atau daftar pemilih pilkada 2024? Ini juga ada di jadwal tahapan ya. Yaitu pada tanggal 31 Mei 2024 ini angka 4-nya nggak ada, Jumat nanti berarti tanggal 31 Mei berarti setelah selesai proses perekrutan atau penetapan pelantikan PPS dan PPK ya teman-teman. Jadi kalau udah dilantik, pasti nanti akan pemutakhiran penyusunan daftar pemilih gitu ya. Kemudian selanjutnya ada soal seperti ini, peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan pilkada serentak, PKPU Nomor 3 tahun 2024. Teman-teman cek aja di website-nya ya, tulis aja PKPU nomor 3 tahun 2024. Ini jawabannya C. Kemudian soal selanjutnya, di bawah ini yang tidak termasuk dalam tahapan persiapan Pilkada serentak 2024 yaitu ini tahapan persiapan ya, itu jawabannya E. Kalau persiapan itu kan yang pertama perencanaan, kemudian pembentukan BPKS, pemutakhiran data, pemberitahuan. Kalau pengumuman pendaftaran pasangan calon itu ada di penyelenggaraan ya, teman-teman ada di penyelenggaraan. Jadi bukan di tahapan persiapan. Oke, selanjutnya, sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu kecuali. Nah, ini yang bukan itu adalah D, model penyuaraan atau balloting. Jadi yang lainnya merupakan sistem pemilu yang digunakan untuk konversi suara rakyat. Kemudian selanjutnya, berapa usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024 sesuai dengan peraturan PKPU tentunya ya, yaitu 30 tahun.
Kalau Pilpres kan kemarin 40 tahun, tapi dikurangin ya, jadi dirubah sama MK. Kalau ini enggak ya, aturannya sudah ada di PKPU dan mungkin tidak akan dirubah, teman-teman. Oke, selanjutnya, menurut Undang-Undang 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara ya, dipilih secara demokratis. Sekarang ini tahun 45, tapi kalau sekarang kan dipilih melalui suara rakyat ya, atau melalui, pilkada serentak, gitu kan. Kemudian selanjutnya, agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. Nah, ini di sini persyaratannya apa saja, teman-teman ya, yaitu adanya prosedur pencoblosan, penghitungan suara, serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Jadi ini ya, jadi kalau terwujud secara ideal itu, jadi prosedur pencoblosannya benar, penghitungan surat suara yang dilaporkannya akurat, transparansi. Jadi tidak ada kebocoran, tidak ada kelebihan surat suara, tidak ada surat suara yang dicoblos duluan. Jadi itu ya, teman-teman bisa melihat kemarin partisipasi di Pilpres itu sama aja ya. Kemudian selanjutnya, di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kecuali berarti di sini di bawah ini kan semuanya pelanggaran. Nah, yang bukan pelanggaran itu apa? B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Ya itu ya, yang bukan itu. Oke, selanjutnya ada soal kayak gini juga sih. Berdasarkan keputusan KPU bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam Pilgub, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Bupati tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal berapa? Kalau nggak salah B, 15 Februari 2017. Tapi kalau yang pilkada serentak 2024 itu tanggal 27 November 2024 ya. Ada di atas tuh. Oke, selanjutnya di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara Indonesia. Nah, ini kebangsaan ya, wawasan kebangsaan. Ya, kalau wawasan kebangsaan itu ya nasionalis teman-teman ya, jadi harus tahu ya seperti Undang-Undang Dasar, Pancasila, falsafah negara, ideologi negara gitu kan. Nah, di sini yang bukan itu adalah Dewan Pertimbangan Agung. Iya. Kalau MPR, DPR, DPD, dan Presiden itu masuk ya ke dalam lembaga negara. Oke, selanjutnya keterwakilan perempuan. Nah, ini sekurangnya kan sekarang itu 30% perempuan harus ada gitu kan. Kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa. Ini ditetapkannya pada pemilu tahun 2004 ya, sampai sekarang. Kemudian selanjutnya, berikut ini merupakan pernyataan yang salah dalam pelaksanaan kampanye. Nah, ini sebenarnya harus diketahui sama Panwascam ya, soalnya. Tapi nggak tahu di PPS ada atau enggak. Tapi ini intinya dibaca aja ya. Ini yang salah itu A. Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka panjang daerah kabupaten secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Ini sebenarnya nggak wajib ya, kalau visi misi itu nanti pada saat debat biasanya ya, kalau saat kampanye itu biasanya ya hanya menyampaikan program saja gitu kan. Nggak harus secara tertulis. Jadi bisa melalui pidato gitu kan. Kemudian selanjutnya, dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada DPR dan Presiden. Kemudian peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Berarti berapa tahun ya? 1 tahun, 2 tahun kurang ya. Kemudian selanjutnya, daerah pemilihan untuk bupati dan wakil bupati adalah, nah tentu saja ya di desa dan kecamatan seluruh, yang di dalamnya ada desa juga kan, gitu. Kota dan gabungan kota juga, nggak tahu ya, mungkin di sini kalau kabupaten itu kan masuknya ke kecamatan atau gabungan desa dan juga kelurahan dan juga kecamatan. Jawabannya B. Kemudian selanjutnya, salah satu persyaratan pemantau pemilu
atau kalau Pilpres kemarin itu kan Panlu ya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yaitu syaratnya apa gitu, ya bersifat independen. Jadi tidak boleh terikat atau terdaftar atau memiliki hubungan dengan kepengurusan atau, parpol ya. Jadi harus independen, pihak netral. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan soal ini bisa menjadi referensi buat teman-teman mengikuti tes seleksi PPS. Mohon maaf apabila ada kesalahan, bisa dikoreksi dan selamat, buat teman-teman, selamat mengerjakan, semoga lulus, semoga sukses. Jadikan ini sebagai pengalaman yang berharga untuk mengikuti partisipasi demokrasi di Indonesia dan semoga, lolos ke tahap selanjutnya yaitu tahap seleksi wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.